Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Lutfi dalam pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Mari kita saksikan video berikut ini. Perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Pertama, kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga-lembaga sosial. Sedangkan perubahan kebudayaan adalah perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Berikut beberapa contoh perubahan sosial budaya. Yang pertama, contoh perubahan sosial, yaitu sistem dan struktur pendidikan yang dahulu hanya 6 tahun saja, yaitu di jenjang SD, kalau sekarang wajib belajar 12 tahun. Yaitu dari jenjang SD, SMP, sampai SMA. Contoh kedua yaitu contoh perubahan budaya. Misalkan, masyarakat lama ketika sakit dalam melakukan pengobatan itu melalui tenaga dukun. Tetapi kalau sekarang seiring berkembangnya zaman dilakukan oleh dokter cara pengobatannya. Dokter pun harus berdasarkan dengan pengetahuan medis. Contoh yang ketiga yaitu perubahan sosial yang diikuti oleh perubahan budaya. Contohnya, daerah agraris atau pertanian sekarang dijadikan sebagai daerah industri atau lahan industri, sehingga mengakibatkan perubahan pada tingkah laku masyarakat, kebiasaan, dan adat istiadat penduduk. Kalian perhatikan gambar di samping atas. Itu merupakan ada 2 buah handphone, walaupun fungsinya sama, tetapi jenisnya berbeda. Model yang pertama itu sangat simpel, sedangkan yang di sebelahnya itu sudah bagus. Mengapa demikian? Karena dengan perkembangan zaman merupakan melahirkan perubahan sosial, jadi pemikiran pola masyarakat jadi berubah menjadi lebih maju lagi dan berkembang sehingga menciptakan ide kreatif yang baru dengan menciptakan model handphone yang lebih canggih lagi. Berikut penyebab perubahan sosial budaya. Ada 2 macam faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri masyarakat, antara lain adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, adanya individu yang menyimpang dari sistem yang berlaku, adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi, adanya perubahan dalam jumlah komposisi penduduk, kondisi masyarakat yang heterogen dan bersifat terbuka, semakin meningkatnya pengetahuan dan pendidikan penduduk. Nah, sekarang faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar masyarakat. Antara lain apa saja? Yaitu adanya bencana alam, peperangan, kontak dengan masyarakat lain yang berbeda budayanya. Apa saja yang menghambat perubahan sosial budaya, yaitu kurangnya interaksi dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan lambat, sikap masyarakat yang tradisional, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka terhadap hal-hal baru, rasa takut akan terjadinya kegoyahan terhadap integrasi, hambatan-hambatan ideologis, adat atau kebiasaan, dan sikap pasrah terhadap nasib.
Nah, sekarang bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan secara lambat disebut juga dengan evolusi, sedangkan perubahan secara cepat disebut dengan revolusi. Untuk perubahan sosial budaya yang kedua yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, model pakaian masyarakat. Perubahan besar sangat berpengaruh pada lembaga masyarakat. Contohnya, revolusi industri. Bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga yaitu perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Nah, sekarang dampak perubahan sosial. Ada dua macam dampaknya, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya apa saja? Yang pertama, reorganisasi. Kedua, modernisasi. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, transformasi politik. Dan yang keenam, integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya yaitu disorganisasi, cultural shock, cultural lags, anomi, pudarnya solidaritas sosial, dan pencemaran lingkungan. Nah, tema yang kedua yaitu tentang globalisasi. Tentunya kalian sudah sering mendengar apa itu globalisasi. Nah, di sini globalisasi merupakan proses perubahan mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Menipisnya batasan antar wilayah dan mudahnya akses komunikasi mendorong terbentuknya fenomena masyarakat global. Artinya, setiap orang dapat ikut serta dalam berbagai aktivitas tanpa harus dibatasi oleh wilayah teritorial negara. Proses perkembangan globalisasi. Nah, di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Loncatan teknologi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20 yaitu internet, dan sekarang telah menjamur handphone dengan segala fasilitas. Nah, dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan rakyat melalui perdagangan nasional. Transfer teknologi produksi dari negara maju memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri dan menambah sumber devisa. Sedangkan dampak negatifnya yaitu industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar. Negara-negara barat menjadi investor, sedangkan negara miskin dan berkembang menjadi pekerja di negaranya sendiri. Mendorong masyarakat cenderung konsumtif akibat adanya persaingan harga pasar. Meningkatnya ketergantungan terhadap investasi asing. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positifnya adalah budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia, masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing, kehidupan masyarakat semakin maju. Sedangkan dampak negatifnya terjadilah culture shock, yaitu masyarakat merasa bingung terhadap budaya baru yang muncul, sehingga merasa tidak dapat bergantung pada budaya aslinya. Muncullah culture lags, yaitu ketimpangan budaya, sehingga masyarakat menganggap suatu budaya lebih tinggi dibandingkan budaya lain, sehingga kehilangan jati diri budaya aslinya. Muncul etnosentrisme, yaitu sikap yang memandang budayanya lebih baik dibanding budaya lain. Berikutnya, dampak positif dan negatif globalisasi di bidang politik. Positifnya yaitu
mendorong pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara, meningkatnya dukungan partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. Kebijakan yang telah disepakati secara internasional sering tidak sesuai dengan kehidupan atau ideologi negara berkembang. Terjadilah konflik antar bangsa terkait kepentingan politik. Upaya menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Dan yang kelima adalah gerakan kembali ke alam atau back to nature. Bagaimana materinya anak-anak? Mudah kan? Nah, mudah-mudahan kalian bisa semua ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Ya, selamat bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.